Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik para sahabat yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu. Insyaallah hari ini kita akan berbagi, kita akan mencoba mengupas satu bab yang sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Kenapa dikatakan penting? Karena ini adalah merupakan amalan yang paling utama. Ini merupakan kewajiban Allah yang paling dasar sekali, yang paling awal nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa tema kita kali ini? Ini hari kita akan berbicara tentang sholat on time. Berbicara tentang sholat on time ini, kira-kira kita bisa menanyakan kepada diri kita masing-masing. Saat ini, selama ini, kita menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya sholat. Coba tanyakan kepada diri kita. Apakah sholat kita selama ini sudah pas atau belum? Apakah sholat kita yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW? Atau bahkan sebaliknya, kita malah lalai, kita malah sering mengulur-ngulur waktu. Kita malah sering meremehkan waktu pada saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan azan, waktu azan. Waktu azan adalah pertanda bahwasanya Allah sudah memanggil kita semuanya. Nah, yang sering terjadi adalah ketika kita dipanggil oleh bos kita, ketika kita dipanggil oleh yang dihormati oleh kita, kita pun tinggalkan semua pekerjaan, kita sudah catat timing, waktunya, kita rapi semuanya, kita buru-buru. Tapi ketika mendengar panggilan Allah saja, ketika Allah menyeru kita untuk hadir datang ke masjid, untuk datang ke rumah Allah, nanti saja, masihlah lama. Ini nanggung betul, sebentar lagi. Padahal betapa besar derajat, betapa besar pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah. Mau datang tepat waktu, hadir on time, tepat waktu. Sholatnya di awal waktu, bukan sholat pada waktu. Pada saat saya mungkin alhamdulillah dengan izin Allah diberi kesempatan untuk mungkin sesekali ada para jamaah yang hadir datang bertemu, berbagi, sharing, konseling Nah, ketika menyampaikan keluh kesahnya perihal mungkin pekerjaan yang tak kunjung datang, ataupun ketika ada dia punya bisnis, dia punya usaha yang sudah naik, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba kolap, dan hadir masalah bertubi-tubi, ataupun mungkin Allah uji dengan cara yang lain. Allah belum kasih keturunan, Allah datangkan penyakit yang terus istilahnya menimpa dia. Nah, ketika di awal dikoreksi, ditanya, apa yang kita tanyakan pertama kali? Bagaimanakah sholatnya? Sudah pas atau belum? Sudah pas bagaimana Pak Ustaz? Ya sudah pas. Sholatnya sudah on time belum? Sholatnya selama ini dilakukan atau enggak? Sholatnya selama ini sering mengundur-undur, tidak, nanti saja,
nanti. Artinya, ya, kita tanyakan itu dulu. Nah, mayoritas dan banyak sekali orang-orang yang datang konseling, yang menyampaikan berbagai macam keluh kesah permasalahan hidupnya, ketika ditanya balik bagaimana tentang sholatnya, apakah sholatnya itu sudah pas atau belum, jawabannya apa? Ustaz, betul, ya, sholat saya, ya, sholat saya kadang bolong dan sering bolong, bahkan saya sering lebih mementingkan pekerjaan yang lain, ya, ada azan, wah nanti saja nanggung, sering saya ulur-ulur, sehingga tahu-tahu apa, ketika kesibukan itu terus menimpa saya, tahu-tahu waktu sholatnya sudah hampir selesai. Nah, dari sinilah, jadi pangkal utama dari sini, ketika kita mengeremehkan, ketika kita mengabaikan ajaran Allah, ketika kita menomorduakan seruan Allah untuk sholat, maka sudah pasti perlahan Allah akan meremehkan Anda. Perlahan pasti Allah akan apa? Menomorduakan para sahabat semuanya. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba-hamba yang diremehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajat. Hadis ini menerangkan betapa besar hadiah, betapa besar pahala, betapa besar derajat yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang mau sholat berjamaah, orang-orang yang mau datang hadir kepada Allah dengan sholat berjamaah tadi. Bukan hanya 1 derajat, tapi Allah angkat 20 derajat. Masya Allah. Nah, dalam hadis yang lain ada dikatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Nah, hadis ini pun, ya, hadis ini pun apa? Menerangkan kita betapa besar, betapa istimewanya orang-orang yang mau melaksanakan sholat hadir tepat waktu, hadir secara on time, sholat pada waktunya, sholat di awal waktunya. Di sini apa? Afdalul a'mal, seutama-utama amal kebaikan, sebaik-baik amal kebaikan adalah apa? As-sholatu fi awwali waqtiha, yaitu sholat di awal waktu, yaitu sholat on time. Jadi ingat para sahabat, sholatlah kita semuanya sholat di awal waktu, bukan sholat pada waktunya. Kenapa? Karena ini adalah waktu yang sangat istimewa dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak sekali manfaat, banyak sekali fadilah, keutamaan daripada sholat on time. Yang pertama tadi, ya, Allah akan memberikan derajat. Allah akan memberikan sebaik-baik derajat kepada orang-orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah, mau melaksanakan sholat on time di awal waktu. Kemudian yang kedua, sholat di awal waktu adalah the best moment. Ini adalah waktu yang sangat istimewa, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memustajabkan, Allah akan menerima, Allah akan mengabulkan doa-doa kita, karena waktu ini merupakan waktu yang istimewa, waktu yang mustajab. Berikutnya, dengan sholat on time, kita pun dididik, kita pun dilatih supaya kita mau istiqamah, supaya kita mau berdisiplin on time. Karena apa? Sholat mengajarkan kita kesabaran, sholat mengajarkan kita kedisiplinan. Ya Allah, banyak sekali manfaat daripada sholat ini, manakala kita selaku hambanya, kita mau menjaga kewajiban ini.
Karena apa? Ini adalah pokok. Kalau sholatnya tidak baik, maka yang lain tidak akan baik. Sholat adalah benteng bagi kita. Sholat adalah perisai bagi kita. Bagaimana kita akan diterima doa-doa kita kalau sholat aja kita lalaikan? Bisa jadi selama ini Allah memberikan kita ujian bertubi-tubi. Bisa jadi selama ini doa kita tidak dikabul terus oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada hijab, ada dosa yang senantiasa melekat dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan sholat kita inilah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pertolongan kita. Allah akan hadir. Allah akan langsung melibatkan dirinya. Allah akan bercampur tangan terhadap semua permasalahan kita manakala kita mau membenahi sholat kita. Manakala kita tidak meremehkan sholat kita. Manakala kita akan menjaga betul ajak sholat kita. Ya Rob, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dimudahkan, hamba Allah yang diringankan untuk menjalankan sholat ini. Karena sholat adalah merupakan amalan yang istimewa. Maka sholat inilah diperuntukkan buat orang-orang yang ingin diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah sholat kita, insya Allah hidup kita akan berkah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kali ini bisa bermanfaat dan terus memberikan manfaat, menebar kebaikan khususnya buat kita dan umumnya buat keluarga kita, buat orang-orang yang di sekeliling kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.